tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun yang kita punya ini, itu bisa dimiliki oleh setiap manusia. Orang yang memiliki kekurangan seperti kelainan jiwa, orang yang akalnya tidak sempurna atau menderita gila, itu orang punya roh. Orang yang gila punya roh. Tetapi apakah orang gila ini bisa kemudian menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa yang menjadikan kebenaran itu muncul, terkuak, paling terkemuka adalah roh? Hewan-hewan juga punya roh, tetapi jiwa mereka mati karena tidak ada akal. Ruh itu adalah dimensi cahaya yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi untuk menggerakkan makhluk di bawahnya. Makhluk di bawah ciptaannya. Jadi ruh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun, termasuk Anda tidak bisa mendeteksi ruh Anda, itu adalah satu serpihan cahaya sebagai alat untuk menghidupkan. Sedangkan akal adalah alat untuk supaya roh ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Orang gila juga punya roh, tetapi mereka tak berakal, sehingga mereka tidak bisa membedakan objek-objek. Nah, ini yang harus saudara luruskan kembali. Ruh itu, kawan, tidak pernah tunduk kepada akal. Ruh itu tak tunduk pada penderitaan jiwa. Ruh itu tidak ternilai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, warna hitam, putih, dan seterusnya. Tinggi, pendek, besar, kecil, enggak. Ruh itu hanya dimensi menghidupkan yang ditiupkan oleh pencipta kepada kita. Sedangkan akal adalah panglima dalam tubuh. Dia adalah kapten, dia adalah pilot. Kemana arah ruh ini akan bekerja, akallah yang menjadi penopangnya. Akallah yang menjadi substansi untuk ruh ini bergerak baik atau ruh ini bergerak buruk. Jadi ruh itu tidak pernah tunduk pada akal, sedangkan akal menundukkan roh. Ruh Anda ingin melakukan satu kemaksiatan, berhenti karena akal menilai ini perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau kita berbicara mengenai ruh, ya harus berhati-hati, harus berlandaskan dengan akal. Anda saja menjelaskan itu, sebenarnya penjelasan Anda semua makhluk itu memiliki apa tadi pembahasan saudara, bukan akal yang menjadi dasar pijakan tapi ruh. Itu aja Anda sudah mematikan akal sendiri, sehingga yang nampak di permukaan pernyataan saudara tidak ada dasarnya. Coba Anda lihat orang gila, punya ruh nggak? Punya. Kok bisa seperti itu mereka? Ya karena mati akal. Di dalam diri manusia, Bung, ada dua cahaya yang pencipta kita titipkan. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah akal. Salah satu daripada cahaya ini kemudian hilang pada diri kita, maka kita timpang jadi manusia. Harus dua-duanya. Nah, makanya selain Islam, itu akalnya mati. Ruhnya ada, tapi akal mati. Sehingga mereka kemudian masuk kepada ranah kepercayaan, menanggalkan akal. Apa yang terjadi? Pohon pun dituhankan, angan-angan pun dituhankan. Padahal kaidah kemanusiaan adalah substansi kebenaran itu, objek dasarnya adalah akal. Itu saudara. Jadi mohon ditelaah lagi pernyataan saudara yang mengatakan bahwa yang menjadi penopang kebenaran itu adalah roh, bukan akal. Sorry, akal lah saudara, bukan roh. Ya, banyak orang yang masih berakal, tetapi cacat fisik dan seterusnya, tapi mereka bisa memberikan sesuatu yang bersifat yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan banyak orang yang punya roh, tapi tidak berakal, tidak bisa menjadi apa-apa. Sekira begitu, silakan. Oke. Jadi saya ini ada permintaan harus bawa.
Saya memperkenalkan diri lagi. Saya menjalankan syariat Islam. Itu. Syariat Islam. Iya. Kok bisa? Karena tadi kan bertanya apa agamanya, ya. Lalu saya menjawab, saya tidak beragama. Namun percaya dengan agama yang lain. Sementara yang saya lakukan adalah dalam bersyariat Islam. Semoga bisa paham, tapi abaikan itulah. Oke, kembali ke tema. Yang mengatakan itu adalah orang gila, ya tentu orang waras. Sementara orang gila itu nggak ada yang sadar bahwa dia sedang gila. Konsep yang dimaksud dengan orang gila itu adalah adanya gangguan kejiwaan, suatu penyakit bisa diobati. Sementara tentang ruh, saya tidak banyak ngomong tentang ruh, karena ruh ini memang nggak bisa dideteksi oleh akal. Kalau mau masuk di ranah kerohanian, ruh itu memang nggak butuh akal. Kenapa nggak butuh akal? Karena bukan di ranah akal. Ada lagi, Bang? Iya. Dan sesungguhnya dalam beragama itu tentu punya ada tingkatan-tingkatan masing-masing, ya. Ada level-level masing-masing. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa kesuksesan gini Bang Yus, saya potong ya. Saya potong. Ya, di Al-Qur'an di surat Al-Isra kan ayat 85. Di situ dijelaskan kan kata Allah apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang artinya dan mereka bertanya kepadamu, kepada Rasulullah ya maksudnya, tentang roh. Katakanlah apa? Kulir ruhi min amri rabbi. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kita manusia yang mungkin akal kita ini terbatas, tidak mungkin bisa untuk memahami ruh, karena ruh ini kan rahasiaku, kata Allah. Oke. Jadi betul kata Bang Juma yang tadi dibilang akal dulu gitu kan. Ketika ruh itu baik dan menimbulkan istilahnya terhadap dohir jasad kita, anggota tubuh kita melakukan kebaikan, yaitu akal. Dalam kita berpikir, makanya akal dengan ruh itu ya yang harus dikedepankan itu ya akal, Bang. Izin mengenai ya, menambah saja ya. Kalau untuk Bang Yus ya, kalau sebenarnya saya no comment kalau soal roh dan jiwa. Cuman karena di Buddhis tuh nggak ada, cuman tadi yang ada kesadaran. Jadi memang dalam pandangan Buddhis tuh kita tuh dengan kita berakal atau berehipasiko, maka kesadaran kita tuh meningkat. Tuh. Dengan kita berakal, maka keyakinan, keimanan itu tumbuh. Dalam hal ini kita tidak membatasi akal, ya. Hewan punya akal. Iya, hewan juga punya akal kok. Cuman bedanya ya penyebutannya yang berbeda, keilmuannya yang berbeda. Oke, teman-teman, tadi mohon izin ya, saudara mengatakan Anda bersyariat Islam. Ini aneh kedengarannya, karena syariat itu sendiri
Itu adalah metode yang lurus, cara yang lurus. Sedangkan penggaris lurusnya dalam kaidah Islam itu adalah akal. Bagaimana syariat mengatur aspek kehidupan, mulai dari cara ibadah, transaksi, muamalah, hingga hukum-hukum yang ada dalam cakupan Islam, syariat Islam. Itu semuanya akal. Jadi tolak ukurnya, syariat mewujudkan kedamaian, kebahagiaan pada diri manusia, khususnya umat Islam. Urusan dunia, urusan akhirat, cerminannya akal. Islam sudah sepih dengan penghuninya, dengan pemeluknya. Andai saja awal diletakkannya pondasi keislaman itu tidak mendudukkan akal sebagai cerminan awal. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai syariat Islam, maka sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran cakupannya 99% wajib akal. Anda mau kemana? Sedangkan urusan ruh, benar yang dikatakan oleh sahabat saya, Ustaz Arif. Urusan Allah itu, makanya saya tadi di awal mengatakan, ruh tidak terjangkau oleh deteksi psikologis kita. Tidak terdeteksi oleh psikologis kita. Karena walaupun jiwa itu menderita gila, roh itu tetap ada pada diri manusia. Namun berbeda dengan akal. Oleh karena itulah saya dengarkan rancu ketika Anda mengatakan saya bersyariat Islam. Oh, nggak bisa. Kenapa, Bang? Karena orang bersyariat Islam untuk menghidupkan ruh yang ada pada diri kita, itu kudu penggeraknya akal. Nggak bisa tidak. Sama seperti seorang Buddha. Dia menghidupkan kemudian semangat keyakinannya itu, penggerak keyakinannya itu adalah akal. Orang Buddha pun meyakini itu. Hanya saja untuk mendudukkan hakikat pencipta, kita punya metode yang berbeda dan penggarisan yang berbeda. Orang Buddha cara memandang tentang hakikat pencipta berbeda, kacamata Islam terhadap pencipta pun berbeda. Lagi-lagi kita bisa adu di situ. Mana yang mana yang sembahannya masuk akal, mana yang keluar dari ranah akal. Karena Tuhan itu harus rasio. Siapa bilang Tuhan tidak bisa rasio? Harus, wajib. Saya Bang Suma mengatakan pencipta langit dan bumi itu harus rasio. Harus masuk akal. Tidak bisa tidak. Nah, sehingga rasio itu sendiri adalah keseimbangan. Bagaimana manusia bisa sampai kepada Tuhan yang benar kalau keyakinannya tidak seimbang? Harus seimbang. Maka rasiolah yang kita pakai untuk sampai kepada hakikat makrifat Tuhan. Tidak bisa tidak. Makanya Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW menempuh jalan apapun itu harus dengan ilmu. Sedangkan ilmu adalah cakupan akal. Akal ini muaranya, akal ini dasarnya. Coba Anda lihat seorang bayi. Kurang apa rohnya? Keluar dari rahim ibunya. Tengok. Bayi ini punya roh nggak? Punya roh. Anda kasih roti dan Anda kasih juga kotoran manusia. Bisa nggak dia bedakan? Nggak bisa. Punya roh nggak bayi ini? Punya. Kenapa nggak bisa bedakan? Karena mati. Cahaya yang Allah titipkan belum berfungsi dengan maksimal. Itulah yang disebut akal. Maka pondasinya agar bercahaya apa yang menjadi serpihan dari ilahi ini, maka kudu akal ini berfungsi. Itulah yang kemudian disebut ilmu. Orang boleh, seperti Anda boleh mengatakan bahwa bukan akal, boleh. Kalau Anda berkeyakinan dengan akal-akalan, boleh. Akal-akalan saya beragama, saya tidak punya agama, tetapi saya menjalankan syariat Islam. Itu bullshit. Itu nggak mungkin, itu irasional. Sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh akal. Kenapa? Untuk mencapai kesempurnaan rohani manusia, wajib tuntunannya akal. Kalau tidak, Anda akan sesat. Anda akan sesat. Bagaimana orang percaya sebuah pohon bisa mendatangkan sesuatu yang berguna bagi dirinya? Karena dia percaya dengan rohaninya. Dia melakukan ritual-ritual, mengikut sertakan rohaninya di dalam memuliakan atau memuji atau memuja pohon tersebut. Sehingga item-item yang didapatkan dalam poin-poin kehidupannya itu, dia gambarkan bahwa apa yang saya dapatkan ini
adalah sesuatu yang dihasilkan dari cara saya memuja pohon tersebut. Padahal bukan ke situ ranahnya. Kenapa? Pencipta langit yang benar, Tuhan yang benar, maha mendengar, maha melihat. Jadi Tuhan yang maha benar ini malu ketika dia tidak memberikan makhluknya. Meskipun makhluk tersebut nyembahnya kepada pohon, nyembahnya kepada sapi, nyembahnya kepada patung. Tapi Tuhan yang maha besar ini tetap mendengarkan, tetap melihat. Maka Tuhan tetap mencukupi kemudian. Bukan zamannya, bukan saatnya untuk menghakimi mereka. Tapi ada hari kebangkitan untuk menghakimi. Ketika engkau hidup, kau minta bantu kepada siapa? Pohon. Minta bantu kepada siapa? Tiang listrik. Minta bantu kepada siapa? Manusia. Setelah itu kau menyembah. Ya, kamu dipenuhi. Ya, yang memenuhimu siapa? Kebutuhanmu itu dipenuhi oleh siapa? Dia. Ada bukti? Bukankah hanya ada satu pencipta langit dan bumi yang mempersiapkan segala sesuatu kepada ciptaan? Silakan kau minta tolong pada tiang listrik tersebut saat ini. Nah, pada saat kita dibangkitkan dari kematian nanti, kita akan diminta oleh pencipta kita untuk meminta kepada dia yang kita sembah di dunia ini. Itu saudara. Jadi Anda tidak akan sampai kepada kesempurnaan rohani kalau akal Anda mati. Nggak bisa. Jadi yang pertama akal, kemudian bertumbuh keimanan dan ketakwaan. Setelah itu muaranya di mana? Ibadah, hubungan kita kepada pencipta. Apa itu ibadah? Ketundukan kita. Bagaimana ketundukan kita? Harus punya metode. Metode yang bagaimana? Yang didatangkan oleh para wakil. Wakil siapa? Wakil pencipta. Maka wakil pencipta ini harus benar-benar manusia suci. Jangan kita harus punya wakil. Di atas muka bumi ini ada wakil-wakil Tuhan. Itulah yang disebut Nabiullah, Rasulullah. Mereka lah yang memberikan contoh cara beribadah. Banyak cara beribadah. Salto-salto, bisa jingkrak, loncat-loncat di pohon. Banyak cara ibadah. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh para nabi? Bukan. Maka carilah kemudian agama yang masuk akal. Agama yang rasional. Cari. Jangan berhenti melakukan pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu dari saya, saudara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Juma ya, di TikTok ini banyak fenomenal lah. Kadang Islam yang terkontaminasi ya, sok-sok kadang bertasawuf, tapi tidak jelas gurunya. Ya seperti itulah. Ya saya tadi masuk sih ya, setuju dengan penjelasan Bang Juma. Jadi dalam beragama ataupun kita bertuhan itu ya mengedepankan akal gitu. Kalau ruh itu udah jelas di Al-Quran kan itu urusannya Allah gitu. Seperti itulah. Iya, benar. Silakan sahabat-sahabat yang muslim kalau ada mau ditambahkan atau saudara-saudara yang lain. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya hanya ini aja merasa kaget di pagi hari ini. Alhamdulillah bertemu dengan Bang Juma. Masih pagi ya? Oh iya. Kalau di sini di Indramayu jam 8:30 Bang Juma. Oh, siap. Saya yang mualaf dari bulan Februari tanggal 14 yang menuntun saya Muhammad Hanafi. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu akun saya Raden Alwi Bang Juma. Raden Alwi. Iya. Bulan Februari kemarin ya Bang ya? Iya Bang Juma. Oh baru, Masya Allah. Ini saya termasuk takdir apa nasib bisa bertemu lagi dengan Bang Juma ini Bang. Sesama pencari ini kebenaran, cari ilmu, insya Allah nanti akan selalu ketemu Bang. Amin. Karena ya Allah. Amin. Semua kita proses belajar. Amin. Ya mangga dilanjut Bang Juma. Baik. Silakan teman-teman host Ahi Syarif kalau misalnya ada teman Bang kita Juma ya, fenomenal di TikTok ini kadang yang misal ya ada itu yang menjelaskan tentang konsep syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Itu ada yang bilang katanya puncaknya itu murtad. Ada yang sampai seperti itu Bang Juma.
Terus pencampur adukan antara paham Al-Quran dengan Bible gitu kan. Gak tau lah gitu kan, istilahnya ada yang seperti itu gitu di TikTok ini yang nyeleneh-nyeleneh gitu kan. Puncak daripada makrifat katanya murtad keluar kan, ini pemahaman dari mana gitu. Iya, memang banyak yang aneh sekarang. Banyak kali pun pemahaman yang tidak berdasar kepada Al-Quran. Padahal tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang bisa menghantarkan manusia berakal itu meninggalkan Islam. Al-Quran semakin dikaji, semakin haus akan kecintaan kita kepada kebenaran Islam. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka belajar Quran habis itu murtad, saya curiga mereka misionaris. Seperti Lina Tidak Jaya itu misionaris dari dulu. Bang Zuma banyak palsu sekarang. Siap. Betul. Ini banyak palsu. Ali Miron tuh tiap malam live itu siapa itu bang? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi beliau tidak pernah ngaku murtadin. Yang ngaku murtadin Lina Wijaya memang Kristen tadinya dari lahir. Masuk Islam kurang lebih kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan setelah dia mendapatkan sertifikat mu'alaf, dia sudah mengantongi apa yang dia cari, masuk Islam. Habis itu dia undur diri, tarik. Akhirnya yang di framing adalah murtadin. Padahal cuma beberapa bulan saja di Islam, hanya sekedar untuk mendapatkan identitas sebagai Islam saja. Jadi itu politik praktis yang dia lakukan. Untuk malam itu. Untuk ngaku-ngaku, iya bang. Untuk ngaku-ngaku ke Islam awam dan juga ke Kristen bahwa dia adalah murtadin gitu. Kayak banci itu. Iya. Sapa dulu ya Gurunda ya. Ini siap. Ya selamat pagi Bang Bajahid. Monitor. Oke, Pak Kiai. Monitor bang, Muslim apa non Muslim bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita ruang diskusi ini tulisannya gitu kan. Diskusinya ada tema atau bebas atau bagaimana? Silakan host. Bang Tri Inwan ini Muslim bang? Iya, saya Muslim. Suara saya ada? Ada ya. Apa aja bebas. Oke. Ini saya jujur, ya saya mau curhat sebenarnya. Mau curhat nggak enak juga ya, saya cerita ya kan begitu. Saya tadi barusan scroll di TikTok gitu kan. Saya bukan seorang debater yang viral-viral. Saya juga bukan seorang cuman penyimak gitu, scroll acak gitu kan. Nah, tadi saya di Jambak itu kan di salah satu room ada saya SS-nya gitu, saya SS hostnya. Di sana mereka itu di sana begini. Kalau seandainya ada Oten yang masuk saya tombak katanya kan. Jadi saya kaget kan begitu. Saya dengar kata itu gitu kan. Kenapa saya kagetnya kan begini. Yang saya tahu selama mulai dari SD, SMP, SMK saya bersekolah, yang namanya Islam itu kan diajarkan untuk saling menghormati, saling toleransi, dan saling menyayangi itu kan. Terutama dalam kaitannya hubungan kemanusiaan, Islam itu ya diajarkan kita rata kan gitu. Bahkan seandainya kita punya tetangga yang di luar keyakinan kita, itu kita tidak boleh membedakannya dalam urusan keduniaan kan begitu. Itu yang saya pelajari gitu. Apakah narasi saya salah? Tolong dikoreksi itu dulu. Kemanusiaannya yang salah mas. Kemanusiaannya. Maksudnya?
Ya, kalau begitu ya bisa lah kasar-kasar sama manusia. Intinya begitu. Nggak paham saya. Halo, kok hilang akun yang jawab tadi? Janganlah nombak lah. Iya, gimana poinnya aja Bang? Langsung ke poinnya aja. Iya, poinnya aja Bang Triinwan apa? Iya, langsung poinnya begini. Tadi saya itu lagi di komal orang itu tadi, seolah-olah saya langsung dijudge sebagai orang Kristen, kan begitu. Ya kan, padahal saya nggak tahu. Hostnya memframing, ini orang minta naik nyerocos. Padahal saya nggak pernah minta naik. Kalau di room ini saya minta naik. Di room tadi itu saya dijambak begitu kan. Dijambak ya udah saya terima gitu kan. Dan saya langsung dicecar dengan pertanyaan ayat-ayat Alkitab dari mereka. Jadi saya nggak dikasih kesempatan untuk ngomong apapun gitu. Tetapi room itu mengakunya Islam, kan begitu. Ya itu mungkin karena ini saudara, karena nama Anda ini auranya aura Tritunggal. Triinwan. Iya. Oke. Saya sebenarnya bikin nama akun ini kan bisa tuh pewangi, pelembut, pelicin pakaian jadi satu, kan bisa juga kopi, susu, gula jadi satu, kan bisa juga itu. Iya bisa, bahkan Anda bisa menulisnya juga 3 roda becak juga bisa. Bisa, itu iya hak benar. saudara. Iya, Iya, cuman kan Anda kebetulan ada di komal yang ruang lingkupnya diskusi lintas agama. Seperti itu. Sebentar Bang Zuma, saya mau menjelaskan di sini masalah perkomalan lintas agama. Saya rasa kan di saat ada orang kita menjambak tamu akun, ya kan, sebaiknya kan kita bertanya dengan baik-baik dulu, ya kan. Nah, kita seperti Bang Zuma tadi, kenapa akun Anda namanya Triinwan? Jadi saya bisa jawab, jelasin, oh ini alasan saya bikin nama akun seperti ini, kan enak jadinya. Iya. Jadi itu dimaklumi aja Bang, jangan sensitif kalau di sosmed Bang. Biasanya itu, saya aja dimaki, dikeroyok sampai puluhan orang, santai aja, saya nggak curhat kemana-mana kok. Baper Jadi biasa aja. Iya baper itu, udahlah. Baper jangan di sosmed Bang, di rumah aja, di kamar, nulis tangan. Kalau hati masih pink, jangan coba-coba masuk ke sosmed. Lagian kalau kita curhat, emang ada yang mau peduli ke kita, kan belum tentu. Betul. Iya kan? Orang paling bilang di bawah, derita lu, siapa suruh? Gitu. Iya, host izin bertanya sama Bang Suma. Ya silakan Bang Oten. Bang Oten Muslim atau Kristen Bang? Aku ini Oten, otak encer, tapi sudah tidak menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Seperti itu Bang. Ya silakan. Berarti Oke, aku lanjut bertanya ya kepada Bang Suma. Silakan. Ya, begini Bang Suma, aku mau bertanya nih sekaligus menguji keilmuan Bang Suma tentang Al-Quran itu sendiri. Oke, aku lanjut ya Bang Suma. Apakah reinkarnasi di Islam itu ada ayatnya? Bagaimana dengan surat Yunus 4 dan 34, surat Al-Baqarah 28 dan surat Al-Anbiya 104? Izin aku narasikan dulu ya, aku bacakan di surat Al-Anbiya ayat 104 Bang Suma. Yang berbunyi, ingatlah pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Apakah tafsir ayat ini adalah bahwa reinkarnasi itu diyakini di umat muslim sendiri? Bagaimana tanggapan Bang Suma? Silakan Bang. Iya, kalau kami tidak mengenal reinkarnasi Bang, kami hanya mengenal kebangkitan. Jadi manusia dibangkitkan kembali dari kematian. Al-Quran. Waalaikumsalam. Itu
Saya lanjut boleh ya? Oke, lanjut Bang. Ya. Jadi di Islam itu tidak mengenal itu, reinkarnasi itu nggak ada. Inkarnasi hanya ada pada ajaran-ajaran di luar Islam, seperti di Kristen, inkarnasi yang tadinya teos kemudian jadi manusia mati keluar dari kubur, itu nggak ada di Islam, itu ajaran kayak gitu. Konsep di Islam adalah hari kebangkitan. Manusia semua akan dibangkitkan untuk diberikan upah dari apa yang dilakukan di atas muka bumi ini. Wa daraba lana mathalau wa nathiya khalqah. Jadi tulang belulang yang tadinya hancur itu akan dihidupkan kembali untuk mintai pertanggungjawaban terhadap kehidupan dia di dunia ini. Seperti itu, saudara. Ya, Bang Suma. Tapi tafsir ayat ini menjelaskan yang berbunyi demikian. Allah akan menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas pada hari kiamat. Allah akan mengulang kembali penciptaan seperti mengawali penciptaan. Allah akan melaksanakan janji tersebut karena sempurnanya kuasanya. Apakah ayat ini menyatakan bahwa reinkarnasi itu ada, Bang Suma? Ya, tergantung Anda memahaminya. Yang pasti orang yang hidup di dunia ini akan mengalami mati, hidup di alam barzah, habis itu bergulir lanjut ke kehidupan berikutnya, yaitu hari akhir, hari pembalasan. Mereka semua dibangkitkan kembali hidup di alam yang bukan lagi di bumi ini, tapi alam yang berbeda. Alam akhirat namanya. Yaumil akhir. Oke. Jadi di Al-Quran sendiri tidak mengenal namanya reinkarnasi ya, Pak? Iya. Betul. Bang Suma. Ya, begini Bang Suma. Tapi reinkarnasi sendiri sama halnya hukum alam. Seseorang mempercayainya atau tidak, hukum ini tetap berjalan, Bang Suma. Sama halnya hukum gravitasi, tak terlihat tapi bisa dirasakan. Terus apakah Bang Suma sendiri mempercayainya atau tidak? Iya, seibarat besok hari Jumat, kami percaya. Meskipun tak nyampak hari ini, saat ini. Tapi itu adalah sebuah kepastian. Artinya kehidupan berikutnya itu adalah satu kepastian. Tak ada ragu bagi umat Islam tentang itu. Makanya kami beriman kepada hari akhir. Jangankan hari akhir, besok aja Jumat kami beriman. Matikah kita malam ini atau sore ini, yang pasti waktu tetap berjalan, besok pasti Jumat. Begitulah kehidupan berikutnya. Lusa dari kehidupan ini pasti hari Sabat. Sabat, Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya sampai kepada kiamat. Kiamat, lalu dibangkitkan kembali manusia itu untuk dihakimi, diberi upah berdasarkan dengan amalan-amalannya ketika hidup di dunia. Seperti itu, saudara. Iya, oke, Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi terima kasih Bang Suma atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Di Islam itu nggak ada ya mengenal istilah reinkarnasi, itu nggak ada. Cuma ada hari kebangkitan, itu pun setelah dikubur gitu. Ya, tapi aku ada pernah mendengar ya di ceramahnya. Reinkarnasi itu kan lahir lagi. Ya, betul Bang. Nggak ada konsep seperti itu, nggak ada. Ya, tapi begini Bang. Yang ada itu kehidupan setelah dunia ini gitu. Ada alam barzah gitu. Ya, betul. Itu pintu daripada alam akhirat gitu. Ntar ada bahas hari kebangkitan seperti itu, Bang Oten. Iya. Tapi Anda mengenal dengan namanya Ustaz Saiful Karim? Beliau itu adalah seorang pendakwah. Selain perannya sebagai pembina pesantren, Saiful Karim juga dikenal sebagai motivator dan konsultan spiritual. Di situ beliau menjelaskan bahwa reinkarnasi itu sebenarnya ada. Ya, Anda mempercayai reinkarnasi, hukum ini tetap bekerja. Jadi reinkarnasi ini tidak mengenal agama Anda, Islam, Kristen atau agama apapun. Jadi hukum ini adalah hukum alam, dan mempercayainya atau tidak, hukum ini tetap bekerja. Saya tanggapi ya, kalau soal Ustadz Saiful Karim itu dia tafsir sendiri, biro'yin itu. Udah nggak taklid ya kepada ulama-ulama. Ya kalau udah biro'yin itu
bisa membawa kepada pemahaman sesat gitu. Halo, assalamualaikum Bang Hasan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, dan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saya tidak pernah mendengar inkarnasi setiap ceramah, nggak ada itu. Nggak ada. Iya, Mana dari kecil saya nggak pernah. Iya betul. Yang kita pahami alam rahim atau perut ibu kita itu adalah pintu untuk masuk ke dunia. Sedangkan alam barzah itu adalah perut bumi sebagai pintu masuk ke akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran inkarnasi, reinkarnasi itu kita di Islam tidak diajarkan. Namun mungkin implementasi dari apa yang orang-orang pahami itu ada kemiripannya, bahwa ada kehidupan berikutnya. Itu intinya itu di situ. Oke, silakan teman-teman. Ajaran makan nasi ada, Bang. Ya. Makan nasi, betul. Tapi tidak ada inkarnasi, yang ada makan nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bang Juma ya, izin. Silakan Bang. Yang dibilang reinkarnasi itu model-model apa kayak gitu Bang ya? Itu bukan istilah sehingga ada inkarnasi itu. Itu cuma apa namanya tuh pura-pura jadi Islam aja dia. Nggak ada ajaran Islam reinkarnasi itu. Kayak ajaran Hindu aja reinkarnasi. Ya, izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik teman-teman yang ada di sini, saya mohon izin mundur dulu ya. Insya Allah nanti kesempatan lain kita akan jumpa kembali. Selamat pagi Bang Juma. Ya pagi saudara Hansu. Ya gimana tantangannya atau debatnya? Apa itu? Ditantang sama Mr. Bom Bom, berani nggak Bang? Kapan ada waktu Bang? Kemarin dia kabur dari saya. Iya kemarin kan Abang sholat, ya kan? Enggak, dia kabur duluan. Kena ban Bang? Enggak dong. Dia yang mengatakan saya turun dulu ya, saya ganti akun, sebentar lagi saya naik, tolong dinaikkan. Saya tunggu kan, enggak naik-naik gitu. Karena komanya Wanes, ya kan? Jadi, tapi capek juga gitu loh saudara, capek juga diskusi dengan kalian seperti Bom-Bom ini. Ini pembahasan antara keyakinan Islam dan Kristen, tapi Pak Bom-Bom sibuk menunjukkan data dari kitabnya Yahudi. Gimana ceritanya itu? Saya lawan Kristen, tapi yang saya dihadapkan itu untuk saya hadapi anak kitabnya Yahudi, kan lucu gitu loh. Oke lah, Bang ada waktu nggak Bang? Ini nanti saya buka room, Abang 1 lawan 1 gitu. Terserah, Kristennya 1, Abang 1. Berani nggak Bang? Saya sering begitu. Tadi saya juga masuk ke Pipo tapi tidak dinaikkan. Bang, follow saya dulu Bang. Udah Bang. Yang paling hebat lah yang kau turunkan itu, yang hebat kayak Bambang Nursena. Kalau yang ada sekarang di TikTok ini alama lawak-lawak. Pendeta Sarah atau siapa gitu. Ya nanti Joshua kontakkan ya, boleh bisa saya atur itu. Udah di follow Bang Juma? Sudah belum? Kalau Bom-Bom ini, aduh apanya ini, pelawak. Bagi saya itu nggak ada ilmu sama sekali. Kira-kira ada waktu kapan Bang Juma? Nanti kalau room udah tersedia saya undang. Ya silakan aja dibuka Bang. Kalau saya sempat saya pasti masuk. Oh begitu ya. Iya, saya memang selalu pantau. Yang penting saya lagi
lagi banyak waktu, saya pasti pantau teman-teman Kristen yang layak saya ada di situ ya, bukan yang mute, main kick dan seterusnya. Siap. Oke lah Bang Juma, makasih ya Bang. Oke, Saudara Hanso, thank you. Yo. Bentar ya Bang. Ini ada siapa ini dulu ya? Bentar Bang Juma. Siap. Ya, selamat pagi Bang Sulah. Bang apa ini? Bang Sunawi. Monitor. Soalnya Kristen kita hadapi yang diperhadapkan ke kita itu kitabnya Yahudi, ya, itu kan ya. Lucu orang-orang ini yang kita hadapi Kristen, yang mereka suguhkan ke kita kitabnya Yahudi sebagai tameng. Padahal itu bukan kitab mereka, itu nggak ada hubungannya sama sekali antara konsep kekristenan menyembah makhluk yang digantung secara kutuk di atas salib dengan para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, meskipun kitab mereka itu bukan lagi murni dari para nabi. Hanya catatan dari hasil terjemahan ke terjemahan. Itu yang dipakai. Kemarin mungkin saudara-saudara lihat bagaimana bom-bom itu tidak mau berhenti, tidak memberikan ruang kepada saya. Tapi kasihan, semakin saya kasih ruang, yang dia jelaskan itu Maleaki, Yeremia, Yesaya, Ulangan, Keluaran. Dia nggak menunjukkan data-data dari kitabnya. Untuk itulah Kristus mati, agar dia keluar dari kubur, dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dia nggak tunjukkan itu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh Yesus dari rambut sampai kuku ujung kaki lah kepenuhan keteosan. Dia nggak tunjukkan itu. Nggak mau dia tunjukkan. Barang siapa yang berkata Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia nggak mau tunjukkan. Dia tunjukkanlah itu kitab-kitabnya Yahudi. Ya ampun. Padahal kita umat Islam ini beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga menjelaskan kitab terdahulu sudah mengalami perubahan. Kita beriman tentang itu. Yang ditunjukkan pula kitabnya agama Yahudi. Padahal jelas-jelas di kitabnya Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan juga aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas itu. Mereka bukan Bani Israel, bukan dari Bani Yehuda, tetapi berdiskusi dengan Islam, mereka ingin menipu dengan menampilkan kitabnya orang Yahudi yang nggak kena lah. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pencipta langit dan bumi masih ada pernyataan-pernyataannya, meskipun dalam bentuk terjemah, entah itu firman Tuhan atau bukan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, yang mematikan dan yang maha menghidupkan. Ulangan 32:39 misalnya. Sedangkan di dalam keyakinan mereka, sembahan mereka dihidupkan dan dimatikan. Enggak cocok itu loh. Tidak sinkron. Tuhannya orang Yahudi. Yesaya 5:16 diterangkan dengan sangat jelas di sana. Tuhan pencipta langit dan bumi, Maha suci, maha tinggi. Kalau diarabkan subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka sembah bernama Kristus, mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di atas salib. Berarti sembahan mereka adalah sosok yang terkutuk. Sedangkan sembahannya Bani Israel bukan sosok terkutuk. Sembahannya mereka sosok terkutuk. Lucu. Begitu dipertanyakan, kemudian yang dibawa kitabnya Yahudi. Nah inilah saudara kita Kristen, tidak pernah sadar tentang itu. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Kalau orang dulu, Saman Patra, Saman tak ada nabi turun kepada mereka, jauh dari Tuhan, wajar. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Ini ada Nabi Muhammad.
Yang jangankan kita yang bukan Bani Israel, ahli kitab aja diseru, ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, telah datang rasulku, utusanku kepada kalian. Mereka aja disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi kita. Datang Al-Quran ditolak. Maka apa kata Allah? Aku membiarkan mereka kemudian disesatkan oleh iblis karena mereka berpaling dari Al-Quran. Maka Allah membiarkan iblis ini menjadi sahabat karib mereka. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Lalu iblis ini benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah petunjuk. Nah ini kenapa mereka susah kemudian menerima kebenaran. Ya karena itu iblis menjadi sahabat mereka dan juga iblis menghalang-halangi mereka kepada jalan yang benar. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Ya Bang Juma ya. Makasih Bang Juma. Ya. Selamat pagi Bang KW, monitor Bang KW. Bang KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim apa Kristen Bang? Muslim ya? Islam Bang, Islam Bang. Islam ya, Islam ya. Masak kali. Iya Bang. Ya Bang KW, ada yang mau disampaikan? Bang KW, monitor. Ada yang mau disampaikan? Mumpung di sini ada Bang Juma. Iya Bang, ya Bang. Ada yang mau disampaikan? Selamat pagi, host Bang Zuma. Selamat pagi. Pagi, saudara kripto pagi. Ya, saya Kristen, ya. Iya Bang. Boleh saya bertanya? Ini kan ruang diskusi ya. Iya, silakan. Begini, saya punya pertanyaan dan saya juga tidak mendapatkan jawaban ya di dalam perjanjian baru ya. Siap. Nah, saya bertanya sudah kepada banyak ustadz ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Suma, apa jawabannya? Begini pertanyaannya. Iya. Kalau Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu, ya, kenapa dia menjadikan manusia itu katanya sempurna, tetapi buktinya manusia itu bisa jatuh dalam apa kata dosa atau kesusahan, pertikaian, ya kan? Masuk ke dalam suatu suasana yang sebetulnya kita sendiri juga tidak mau. Kenapa pencipta kita bisa membuatnya begitu? Nah, jawabannya ya yang banyak orang bilang adalah free will atau kehendak bebas. Kalau dia tahu, dia itu Tuhan ya, bahwa free will itu katakanlah satu chip ya dipasangkan ke dalam pikiran kita. Kenapa nggak dia cabut aja? Ya kan, kalau tahu bahwa chip ini berbahaya, berisiko, membuat dia marah-marah, membuat dia membuang ciptaannya ke neraka, ya, membuat dia marah, dan manusia sendiri juga susah gitu. Ya gara-gara adanya free will itu. Maka saya bertanya kepada Allah, kepada pencipta, ya, kepada Bapa, ya, kenapa engkau yang maha tahu? Kalau tahu free will itu berbahaya, jangan hanya bilang jangan. Jangan bilang jangan kau makan buahnya. Tetapi janganlah sampai ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jangan sampai manusia itu punya kehendak bebas yang akhirnya Tuhan sendiri tidak mau bertanggung jawab. Kalau yang bagus dari Tuhan, yang jelek itu dari manusia. Nah itu, jawab. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, senang ataupun tidak, terima atau tidak, kedudukan kita ini makhluk. Kedudukan kita ini ciptaan.
Di ufuk yang berbeda, Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak bisa terintervensi oleh ciptaan. Makanya di Al-Quran itu diterangkan, surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, Tuhan tidak ditanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi kitalah manusia yang ciptaan ini yang harus ditanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kenapa kamu meninggalkan titahku? Kenapa kau melakukan laranganku? Dan seterusnya. Bukan posisi kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begono? Dan seterusnya. Itu adalah keadaan sebagai makhluk. Pertanyaan ini muncul sama seperti iblis. Bertanya, ketika Tuhan ingin menciptakan makhluk, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai seluruh makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam alaihi salam. Protes kemudian mereka yang terdeteksi pembangkang. Kenapa? Protes dia. Ini sifat iblis. Sedangkan makhluk itu ketundukan. Jangankan untuk bertanya kepada yang menciptakan kita, kenapa kau menciptakan kayak begini? Sekedar untuk mengetahui saja bahwa kita hendak diciptakan dalam jenis kelamin laki, perempuan, tahun sekian, lahir dari seorang rahim wanita bernama ini, bapak namanya ini, itu kita tidak punya hak. Bagi orang yang percaya akan adanya pencipta yang mengatur dia, maka dia akan tunduk atas segala aturan penciptanya. Terlalu jauh kita melangkah. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan harus ada pohon baik, harus ada pohon jahat? Loh, kalau Tuhan tidak menciptakan itu bukan Tuhan namanya, itu tempe. Yang namanya Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Makanya dia ahad. Entitas tunggal yang absolut, tidak ada intervensi dari manapun. Itu baru Tuhan. Sedangkan kita ini makhluk. Syukur-syukur kita jadi manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kita enggak jadi kera? Jadi sayur. Jadi buah-buahan. Yang hanya pelengkap daripada sosok pemimpin manusia. Bersyukurlah kita ini sebagai manusia, dicipta dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Jangan malah protes seperti iblis. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak ini? Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku lakukan. Makanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini atas intervensi pencipta kita, beliau Allah menyatakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yaitu bagi mereka bermacam-macam kenikmatan sebagai pembalasan yang menyenangkan hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Aku Tuhan sudah menyiapkan segala macam kenikmatan, kebahagiaan yang tak bisa kau pikirkan dengan hatimu, pikirkan dengan otakmu itu. Saking nikmatnya, saking bahagianya. Harusnya ini yang kita kejar. Karena biar bagaimanapun kita protes, kenapa. Toh kita sudah ada jadi ciptaannya. Maka tugas kita sekarang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita hanya berserah diri, tunduk. Jangankan kita manusia ini, bumi ini pun tunduk. Alam semesta ini tunduk kepada esensi pencipta. Apatah lagi kita, hanya manusia yang sedikit kena hujan flu, sedikit tidak mandi panuan, sedikit kemudian kurang was-was perhatian kebersihan, kena kurap. Sedikit lagi kena jantung, stroke. Protes kepada yang Maha Kuasa. Tugas kita sekarang adalah berterima kasih. Telah diciptakan